Laili berusaha untuk fokus mengerjakan soal ujian nasional di tengah kedukaan yang menghampirinya. Ini hari ke-7 kepergian sang ibu untuk selama-lamanya. Air mata Laili terus saja mengalir saat sedikit saja menunduk membaca soal ujian tersebut. Matanya berkabut, bahkan beberapa kali ia harus mengusap air mata dan air dari hidung yang turun bersamaan. Laili, kalau masih tidak bisa tenang, kamu boleh ke kamar mandi dulu. Suara Pak Yudi yang kebetulan mengawas di ruangan 10 tempat Laili kini berada. Maaf Pak, saya bisa kok, ucap Laili dengan suara bergetar. Laili berusaha kembali fokus, mencoba mengatur nafas naik dan turun secara teratur, mengusap air matanya dengan tisu yang memang ia sudah sediakan. Laili melirik jam di dinding. Masih 45 menit lagi dan ia baru menyelesaikan 15 soal. Berkali-kali Laili beristighfar agar hatinya tenang. Alhamdulillah, pukul 12 siang, Laili keluar dari ruangan sebagai peserta terakhir. Untung saja Bu Amar yang saat itu kebetulan mengawas di ujian kedua, mau menunggu Laili hingga selesai. Bu Amar begitu memahami kesedihan yang dialami Laili, yang kini benar-benar menjadi yatim piatu. Pulang dengan apa, Li? Tanya Bu Amar. Naik angkutan umum, Bu. Sepeda anak majikan sedang rusak, jawab Laili tanpa semangat. Ada ongkos tidak? Tanya Bu Amar lagi. Ada, Bu. Saya permisi ya, Bu. Pamit Laili sambil mencium punggung tangan Bu Amar. Yang sabar ya, bisik Bu Amar mengusap lengan Laili. Ya Bu, terima kasih. Laili menunduk dan segera berlalu dari hadapan Bu Amar, wali kelasnya. Ia tidak ingin semua orang iba padanya. Harus kuat, walaupun ia sendiri tak yakin bisa melalui itu semua. Kakinya seakan melayang di udara saat menapaki tanah. Laili sudah kehilangan semangat hidupnya. Untuk apa ia sekolah tinggi jika ibunya telah tiada? Semuanya sia-sia. Pandangannya menoleh saat suara para lelaki yang ia kenal berada tidak jauh dari tempat ia berdiri saat ini. Benar saja, ada Danu di sana, mantan pacarnya yang kini sedang bersenda gurau dengan seorang siswi kelas 2. Berwajah cantik, berkulit putih dan terlihat energik. Senyum keduanya tak lekang, bahkan saling menggenggam jemari satu sama lain. Hal yang tidak pernah ia lakukan dulu, saat masih menjalin hubungan dengan Danu. Danu dan sang pacar menoleh pada Laili yang kini tersenyum tipis ke arah mereka. Namun, bukannya dibalas dengan senyuman. Keduanya malah terlihat sangat canggung. Sepersekian detik kemudian, mereka melewati Laili seperti orang yang tidak dikenal. Air mata Laili yang belum kering kini turun kembali. Kenapa Tuhan memberikan cobaan padanya di saat yang sama? Dua orang yang ia sayangi pergi meninggalkan dirinya. Teh Laili, suara Doni, anak majikannya terdengar dari arah depan. Benar saja, Doni sedang berada di dalam mobil papanya, tengah melambaikan tangan. Laili menghapus air mata, lalu bergegas menghampiri mobil majikannya yang sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Kenapa, Don? Tanya Laili.
Kok malah nanya? Ini loh, kita memang niatnya mau jemput Teteh, sahut Doni sambil memerintah Laili membuka pintu penumpang belakang. Laili menurut. Ia membuka pintu penumpang belakang, lalu duduk dengan sedikit risih. Ini adalah pertama kalinya sang majikan menjemputnya di sekolah. Ada apa ya? Laili bermonolog. Mobil berjalan dengan kecepatan sedang membelah jalan ibu kota. Tidak ada pembicaraan di dalamnya. Laili kini memejamkan mata. Jujur, hati, pikiran, dan tubuhnya begitu lelah selama sepekan kepergian ibunya. Sedangkan Doni asik bermain gadgetnya. Sesekali Arya melirik Laili yang masih saja berwajah sembab dan mata tertutup. Jelas sekali terlihat bahwa gadis remaja ini masih berkabung atas kematian ibunya, keluarga satu-satunya yang ia miliki. Ada air mata yang tampak menetes di sudut matanya. Arya Jovan, lelaki dewasa berusia 38 tahun, menarik nafas panjang, lalu menghembuskan cepat sambil mengusap wajahnya kasar. Ia kembali fokus pada jalanan padat merayap di depan sana. Tak lama kemudian, mobil berhenti di sebuah toko roti. Laili terbangun dari tidur seraya mengucek kedua matanya, mencoba memperhatikan sekeliling. "Li, tolong belikan roti untuk Nyonya," ujar Arya sambil memberikan uang 100.000 rupiah. "Baik Tuan, roti yang biasa kan?" "Iya, cepat ya," pesan Arya pada Laili. Laili turun dari mobil, lalu dengan setengah berlari masuk ke dalam toko roti langganan keluarga majikannya. Ia memilih beberapa roti yang biasa dibeli, lalu mengantri di kasir untuk membayar belanjaannya. Setelah selesai berurusan di depan kasir, Laili kembali berlari masuk ke dalam mobil. "Ada semua?" "Ada Tuan." Mobil kembali melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Arya. Hanya perlu waktu 15 menit. Mereka telah sampai di pekarangan rumah. Ada seorang wanita paruh baya yang tengah menyuapi diri di teras rumah. "Teh, itu Bi Kokom. Dia yang akan membantu Teteh mengerjakan pekerjaan rumah. Iya kan, Pak?" ujar Doni sambil bertanya pada papanya. "Iya." Ketiganya turun dari mobil. Laili berjalan di belakang Tuan Arya, membiarkan lelaki di depannya itu lebih dulu masuk ke rumah. Sedangkan ia berhenti sebentar, berkenalan dengan Bi Kokom dan menggoda Dira yang sangat mengenalnya. "Assalamualaikum Bi, saya Laili, kenalan dulu ya." Laili mengulurkan tangan untuk bersalam. "Waalaikumsalam, saya Bi Kokom." Keduanya berbasa-basi sebentar. Kemudian Laili pamit ke dalam rumah. Ia masuk ke kamar yang kini harus berbagi dengan Bi Kokom. Cepat Laili mengambil pakaian ganti, lalu ia bawa ke kamar mandi. Setelah bersih dan segar, Laili melanjutkan pekerjaan rumah yang biasa ia lakukan sepulang sekolah, yaitu mencuci piring, mengangkat pakaian dari jemuran, serta menjaga Dira. "Teh Laili," dipanggil Papa dan Mama, seru Anes dari lantai atas. "Ya Dek, sebentar," sahut Laili sambil mematikan keran air dan mengeringkan tangannya. Kakinya melangkah ringan naik ke atas lantai, ke
ke lantai atas, tempat di mana kamar majikan dan anak majikannya berada. Tok tok. Masuk. Laili membuka pintu kamar majikannya perlahan. Sudah ada keduanya di sana dengan wajah terlihat cukup serius. Duduk di sini saja. Bu Ririn menepuk kursi kecil di samping tempat tidurnya. Laili yang tadinya ingin duduk di lantai, kini sudah berdiri dan duduk dengan kaku tepat di depan majikannya. Tuan Arya berwajah masam, sedangkan Nyonya Ririn tersenyum padanya. "Ada apa ya, Nyonya?" tanya Laili sambil menunduk. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. "Kamu mau tidak menjadi maduku?" Madu apanya?" Kali ini Laili menatap Bu Ririn dengan penuh tanda tanya. "Istri kedua suamiku." "Ah, apa?"